Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Sepekan. Kali ini kita kembali menyapa Bang Jepri Jebua. Apa kabar Abang? Kabar baik, Kak Agak lemes Amel. aku hari ini ya Bang ya? Ya begitulah Mbak Amel. Iya, agak-agak lemes lantaran ngelihat nih gas air mata, Kanjuruhan, kadaluarsa. Aku dari awal nih beritanya terbit, aku bingung dengan pernyataan kadaluarsanya itu Bang. Karena kan kita tahu tuh Bang yang kadaluarsa itu makanan, Benar. minuman, obat-obatan. Ini ada kadaluarsa. Bisa Bang jelasin? Ini jadi berita utama juga ini Bang ya di koran Iya, Mimbar Umum Mbak dalam Amel. beberapa minggu ini kayaknya aku lihat ya Bang ya. Jadi Mbak Amel memang Kanjuruhan ini cukup apa ya? Menarik perhatian menarik ya. perhatian masyarakat ya. Iya. Sehingga juga terus menjadi topik utama koran Mimbar Umum yang pastinya. Karena di sini memiliki luasan cakupan massa yang cukup besar untuk menyoroti persoalan persepak bolaan Indonesia ini. Jadi itu Mbak Mel. Memang di sini diterangkan bahwa adanya kadaluarsa gas air mata yang ditemukan oleh Komnas HAM. Jadi dan dibenarkan juga oleh pihak kepolisian, tentunya pihak yang berwajib. Hanya saja korelasinya apa yang menjadi kadaluarsanya ini terhadap terjadinya korban jiwa yang merenggut 100 lebih para supporter ataupun penonton pada pertandingan Persibaya dengan Arema Malang tersebut. Iya, karena kan Bang kalau dipikir-pikir ya Bang ya, walaupun kadaluarsa, yang namanya gas air mata memang digunakan itu untuk yang kena aja pun kayak kita kayak demo-demo ya biasa ya gunakan itu Bang ya. Jadi memang di sini Mbak Amel, Menko Polhukam ya Mahfud MD menyatakan bahwa apabila kadaluarsa itu tingkat mempengaruhi iritasi mata, keberbahayaannya akan menurun apabila dia expired. Jadi sehingga ini juga Komnas HAM ya yang perlu dipertanyakan juga bersama polisi tentang kadaluarsanya gas air mata tersebut. Jadi sebenarnya kalau udah kadaluarsa dia udah tidak terlalu membuat mata sakit gitu ya Bang ya. Iya. Berarti sebenarnya gas air mata tapi memang jadi pemicu orang lantaran ada gas air mata, asap apa gitu. Jadi orang berlarian gitu ya Jadi gini Mbak Amel, itu kan pengalaman pribadi saya selama menggeluti di dunia kewartawanan dulu juga. ya Bang ya, sebelum sampai saat ini juga. sampai saat ini masih turun ke lapangan itu Masih Bang. ke lapangannya karena sensasi ke lapangan itu cukup luar biasa ya Mbak Amel. Apa yang diperoleh itu sangat bermakna lah. Jadi waktu ricu itu di gedung DPR DPRD Medan dan DPRD Sumut itu gas air mata itu ditembakkan terus menerus, bahkan tak putus-putus. Jadi gelap semua di jalan Di jalan Imam Bonjol Imam Bonjol di jalan Balai Kota itu ya. Jadi itu antara pendemo yang menggunakan mungkin berbatuan yang ada di situ melawan gas air mata. Memang cukup perih ya kalau terkena itu. Apalagi walaupun kita sudah melakukan pakai Pepsodent, cuci mata, memang perih sekali. Sehingga mungkin tingkat kesadaran kita untuk melakukan pergerakan di situasional yang seperti itu agak tidak fokus. Terhambat ya. Artinya antara pemikiran dengan tindakan itu tidak sejalan gitu. Jadi Karena memang kita bingung ya Bang ya? Tidak dapat melihat seketika melihat itu. Ya. Itu demo siang ya Bang ya? Demo siang. Apalagi ini kayaknya kasus pasca pertandingan itu malam ya sekitar jam 23 itu ya Bang ya. Sehingga kita menyayangkan terjadinya pengkondisian supporter itu ya, khususnya kita juga empati di situ karena dinyatakan bahwasannya yang beberapa minggu lalu dianggap bahwasannya di situ setelah dilakukan penembakan gas air mata itu
pintu keluar itu terfokus. Dan saat keluar rupanya ada yang menanti infonya itu untuk bagaimana juga tertembak dari luar gas air mata itu. Jadi ditembakkan juga dari luar. Seolah-olah jadi penonton maupun supporter ini dari mana lewatnya ketika itu udah berhamburan. Jadi memang safety-nya ya sedikit kurang dari pihak baik itu keamanan dari Panpel, panitia pelaksana maupun oknum-oknum petugas polisi. Apa mungkin karena udah lama nggak ngelaksanain pertandingan dengan banyak penonton gitu Bang ya, jadi agak lupa atau gimana? Karena kan kalau seingat aku, setahu aku itu aturan FIFA itu gas air mata tidak boleh dibawa di dalam arena pertandingan itu Bang. Iya, ini itu benar Mbak Amir, kalau aturan FIFA mungkin juga linear dengan PSSI ya, bahwasannya player itu pun juga tidak boleh dibawa, asap yang berwarna-warna itu dihidupkan, itu ada sanksi. Hanya saja juga ini supaya tidak tumpang tindih bagaimana mengatur regulasi itu. Jadi jangan sampai terjadi seperti ini lagi ya Bang ya. Begini artinya kan panitia pelaksana melakukan permohonan izin kepada pihak kepolisian untuk menyelenggarakan pertandingan dengan jumlah massa yang segini. Kepolisian sudah mengetahui ya, artinya tentunya dengan adanya massa yang sekian ribu melakukan pengamanan. Kita juga harus menghargai SOP kepolisian di satu sisi Mbak Amel, iya kan? Bagaimana kebiasaan mereka dalam mengurai massa. Seperti demo ya? Seperti demo. Mengurai massa yang dalam tanda kutip ingin berbuat tindakan atau melakukan tindakan apalah ya yang tidak kemungkinan mengganggu ketertiban umum itu tadi. Itu menggunakan gas air mata ya, dan karena mungkin gas air mata, penyemprotan air, kan memang itu SOP dari kepolisian ya. Sedangkan dari FIFA tidak boleh ya Bang ya. Iya. Jadi kayak tumpang tindih lah ya Bang aturannya itu. Di satu sisi ya tentunya kita juga tidak tahu ya pada pelaksanaannya itu seperti apa. Ini tinggalkan pelaksanaannya ya. Beberapa kejadian besar sering terjadi juga, demo yang lebih massanya cukup besar dengan menggunakan gas air mata. Kan sangat minim untuk tingkat kematiannya mungkin ya. Tapi ini yang terjadi apa? Bagaimana kita lihat juga ada tindakan apa ya, represif dari oknum. Jadi di situ kita juga melihat satu sisi, apakah ada hal-hal yang di balik ini tidak terungkap. Terus pintu juga tidak dibuka semua ya Bang ya, pintu tidak dibuka semua dan kalau informasinya banyak itu memang gas air mata hanya pemicu ya, bukan penyebab kematian ya Bang ya. Cuman kan lantaran ada gas air mata, masyarakat penonton jadi bingung dan berlarian ya Bang ya. Ada hukum sebab dan akibat. Nah, kita semoga ya tidak memang pada saat itu tidak terjadi pengkondisian kita seolah-olah menggiring kerbau. Kalau kita ngangon namanya Mbak Ame, diarahkan ke satu sisi. Sudah dalam posisi yang sudah kita tentukan, di situ ada apa? Itu yang perlu kita perhatikan ya. Perhatikan lah ya. Saat ini juga sudah banyak yang mengusulkan atau sudah diokekan tim pencari fakta. Bagaimana? Karena memang rupanya spekulasi ini tetap ada. Ada yang membilang bahwasannya supporter itu hanya turun untuk memberi semangat kepada Aremania. Dan atau sekedar bersalaman atau bersuap foto. Hanya saja oknum atau Panpel itu menganggap itu tindakan yang anarkis gitu. Anarkis, kok berlari, kok begini. Kan itu hal-hal yang biasa terjadi di lapangan. Toh juga Panpel, pemain, media officer dan segala macamnya kan sudah masuk ke ruangan yang official ruangannya ya Bang ya. Berarti kita akan terus bahas ini ya Bang hingga selesai juga, termasuk juga kasus Ferdy Sambo ya kayaknya Bang ya. Iya, Ferdy Sambo juga tetap kayaknya bahas ya.
sudah akan mau dilimpahkan tuh ya Mbak Mel ke pengadilan. Tetap ada ya di koran Mimbar Umum ya Bang. Benar-benar. Berita Dan satu utama lagi lagi, Mbak Bang. Mel sebelum lupa, ini dalam waktu dekat dalam hal persepak bola Indonesia, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Presiden FIFA. Nggak tahu lah mereka mau bahas apa ya kan, petinggi-petinggi itu. Semoga ini juga menjadi angin segar bagi Indonesia. Tentunya juga kita berharap event-event sepak bola ini akan terus berkelanjutan. Apalagi kita nanti tuan rumah ya Bang ya, iya, untuk U20 ya. Dengan regulasi yang tidak malu-maluin lah di kancah internasional ya. Karena kita juga Indonesia ini salah satu masyarakatnya yang penggila bola di seluruh pelosok seantero negeri Indonesia ini. Jadi hiburan kita banyak kan lebih bola ya Bang. Di seluruh dunia pun kayaknya Bang masih tetap bola yang mendominasi. Jadi ya, Bang. Semoga pertemuan itu nantinya mendapatkan kesepakatan yang berdampak bagi rakyat Indonesia, khususnya di dunia persepak bolaan Indonesia. Oke. Apalagi nih Bang yang menjadi berita utama kita kayaknya dari sisi mana nih? Ini kayak ada kemarin Mbak Amel masalah narkoba ya, Pak Edi katanya pernah pakai kokain katanya. Oh, itu kita jadikan berita utama ya Bang ya? Iya, untuk itu. Kemarin. Seingat aku kemarin dengan ada acara Nabja ya dengan Pertamina ya Bang ya? Iya benar. Jadi di situ Gubernur Sumatera Utara menyatakan bahwa dia pernah memakai kokain ya Bang ya. Nah, terus apa yang menjadikan berita itu sebagai berita utama Bang? Kenapa kita pilih gitu? Jadi ini kita tidak tahu ya Mbak Amel bagaimana penyampaiannya kemarin bahwasannya pernah pakai kokain saat itu tes urin mungkin. Nah, apakah di situ Pak Gubernur ya khususnya mau memotivasi atau mau memberikan pengalaman hidup kepada para staf-staf di sana di Pertamina yang melakukan tes urin bahwasannya dampak dari pemakaian narkoba itu tidak baik gitu. Jadi curhat dia ya Bang ya bahwa dia pernah pakai ini gitu dan dampaknya tidak bagus gitu ya. Iya. Namun yang menjadi spekulasi mungkin di saat itu Pak Edi masih tentara aktif. Iya ya, kemungkinan waktu tugas di Batam itu. Sehingga disoroti juga oleh KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia ya Mbak Amel. Bahwasannya menyesalkan pernyataan itu. Kenapa dilontarkan dari seorang gubernur yang pada saat itu tentara nasional aktif? Jadi di sini ada ketua KNPI ya, El Adriansyah, bahwasannya menyesalkan di mana stakeholder terkait perang melawan narkoba dengan berbagai kegiatan, melakukan sosialisasi hingga ke sekolah, ke pelosok. Namun seorang yang ada di dalamnya gitu ya, dia sebelum menjadi pemimpin itu ya Bang ya. Namun seorang pemimpin di Sumatera Utara ini mendengungkan itu, bahwasanya dia pernah. Ini kan kalau anak-anak dengar, mungkin rasa Bang El itu ya kurang baik. Iya. Rupanya pernah begini. Iya juga ya Bang ya, apalagi dia di lingkungan TNI ya Bang ya dulu ya. Di lingkungan TNI kok bisa gitu. Di dalam lingkungan TNI kok bisa menggunakan Maksud gitu. Mbak Amel kenapa nggak ada proses di situ? Iya, prosesnya gimana gitu ya. itu udah seperti keceplosan atau apa ya. Memang sering gubernur kita itu keceplosan ngomong atau memang terlalu menggebu-gebu ngomong. Memang gubernur kita ini cukup istimewa Mbak Amel. Kepemimpinan Sumatera Utara yang dengan keras dan suka-suka mungkin ya. Tapi itu karakter dia yang menjadi istilahnya yang buat dia menonjol gitu ya. Dan kadang keceplosan seringan ya, lebih sering, bukan sering ya. Pernah keceplosan ya beberapa kali ya Bang ya keceplosan. Jadi kita harapkan bisalah ada pembicaraan ya bahwa gimana jangan sampai menjadi bumerang bagi
gubernur kita itu ya Bang ya, Iya. lantaran pernyataan dia ya. Jadi benar itu Mbak Amel, atas dasar itu kan KNPI ini makin semangat untuk menggelorakan, mensosialisasikan menolak melawan narkoba. Bagus itu. Nah, jadi ini KNPI mengajak para seniman untuk ikut serta dalam festival Cipta Lagu Perang Lawan Narkoba. Jadi motivasi Jadi ya, bener-bener jadi motivasi ya. Jadi tinggal kita Mbak Amel, atau maukah itu perbuatan negatif maupun itu positif, tinggal kita mau mengarahkan ke positif kah atau ke negatif. Iya. Yang penting mudah-mudahan tetap menjadi pemicu ya Bang, jangan jadi permasalahan lain bagi Iya, ini. karena ini nanti akan seksi Mbak Mel. Ini kemungkinan ya akan tergaungkan di Pilgub 2024. Karena ini masa-masanya sudah mesin-mesin politik sudah Mulai dipanaskan. mulai lagi udah panas. Udah panas ya, Mbak? Udah panas. Jangan sampai ini merupakan langkah politik, salah satu langkah Iya. politik gitu ya kayaknya. Jadi kita lihat aja gimana perkembangannya, pasti akan kita ikutin ya Bang ya. Karena kan kita lihat juga antara Pak Gubernur dengan Ketua KNPI ini kan kayak orang tua dan anak ya sebenarnya. Mungkin anaknya perlu dipanggil atau Perlu dibicarain lah ya, jangan sampai menjadi ada lagi lah ya sisi-sisi lainnya gitu yang dapat merugikan bagi kedua belah pihak ya Bang ya. yang penting untuk kemartabatan Sumatera Utara inilah ya Mbak Amel pastinya. Tetap adem ayem lah Bang ya, kita harap ya, walaupun sulit untuk di masa politik ini Iya. untuk adem ayem. Oke Bang, potret kemiskinan tetap kita lanjutkan Bang, masih tetap berlanjut. Kalau potret di Kota kemiskinan Medan? terus ya Mbak Amel, Terus ya. tidak terputus. Ini ada penjual batagor lolos dari bantuan pemerintah. Oh iya. Ini ada tukang tambal ban sepatu hidup tanpa bantuan. Pencari barang bekas hidup di antara puing-puing. Terus ya Bang Lalu ya. ini, sungai mati di perkampungan kumuh minim sentuhan pembangunan. Sudah 13 edisi kayaknya ya Bang. Lebih ya. Ya, secara kontinu udah belasan ya, dan Belasan ini mungkin ya nggak tahu lah sejauh mana nanti ke depannya agar Kota Medan ini memang betul-betul menjadi kota yang sejahtera Mbak Amel. Karena kita mendengar dan atas laporan ada dari wartawan dan rapat-rapat proyeksi budgeting, bahwasannya laporan itu tertuang bahwasannya masyarakat itu tidak terlampau butuh bantuan uang, walaupun mereka perlu. Hanya saja yang mereka perlu sangat sekali itu bantuan kesehatan, BPJS, PIB, dan mungkin juga PKH. Itu jadi semoga suara-suara masyarakat ini didengar oleh Pak Bobi ya, khususnya Pak Wali Kota Medan yang saat ini cukup humble ke masyarakat, cukup empati turun-turun ke lapangan, agar juga ini menjadi perhatian, tidak hanya sekedar silaturahmi ya. Sekedar mengurus. Karena seingat aku Bang, aku ada kemarin ada dengar dari saudara gitu ya. Dia tidak punya BPJS. Dia nggak punya keluarga lagi, nggak punya orang tua lagi, dan kebetulan memang orangnya memang bisa dibilang keterbelakangan mental ya. Dia tinggal dengan kakaknya. Dia tinggal dengan kakaknya. Jadi waktu kakaknya ini sibuk mau ngurus BPJS, rupanya dia udah penerima bantuan iuran adiknya ini. Hanya saja Sudah dari 3 tahun yang lalu dan tidak diketahui itu. Jadi kalau bisa itu aparatur pemerintah ya, kalau emang udah dapat diberitahukan gitu. Jadi tahu gitu. Ini waktu sakit aja pun kakaknya ini ke puskesmas, memang ke puskesmas. Cuman nggak tahu kalau dia itu sebenarnya penerima bantuan iuran. Jadi pas mau ke rumah sakit bingung karena selama ini hanya menggunakan KTP ya kan. Jadi nggak diberitahu. kartunya nggak sampai mungkin ya. Makanya ini peran juga perlu ya. peran dari Kepling atau bagaimana koordinasi ke Dinsos, BPJS dan Dinas Kesehatan. Jangan hanya diurus di atas ngurus gitu ya Bang. Tiba-tiba yang penerimanya juga nggak tahu, itu nggak bermanfaat juga ya kan. Jadi dia Mbak Amel, skupnya itu berhubungan ada 3 instansi nih. Dinas Sosial yang
yang mengasisikan pencairan pembayaran BPJS disetujui juga Dinas Kesehatan, lalu ke kantor BPJS untuk pencetakan kartu. Jadi memang ini sangat apa ya, birokrasi ini sangat ribet sehingga nanti jadi tumpang tindih. Makanya ini ada penambahan PIB lagi digodok untuk di APBD di DPR. Semoga ada tambahan atau memang usulan selama ini KTP itu saja bisa yang dijadikan akses untuk memperoleh kesehatan, memperoleh fasilitas kesehatan. Kita ngapain capek-capek begini-begini, jadi tumpang tindih semua. Dan itu informasinya kayaknya di tingkat terbawah, kayaknya di puskesmas itu harus aktif ya untuk ini ada loh BPJS-nya, tinggal kasih tahu nama. Oh, dia udah terdaftar, dia PBI udah terdaftar ini. Jadi kayaknya informasi itu kayaknya perlu ya, Bang. Walaupun nanti caplingnya nggak jalan atau gimana, kita kan nggak tahu gimana. Bisa ke puskesmas, kayaknya tumpuan di puskesmas ini ya, Bang, yang harus. Cuman kayaknya peran Pak Wali Kota ya, khususnya Abang Dabobi, yang seperti dahulu bisa juga diterapkan lagi. Copot ya. Kenapa ya nggak bisa bekerja ya kan? Kita udah lama tak melihat itu ya Mbak Amel. Iya, udah lama sekali. Udah jangan sampai tumpul lah ya. Jangan sampai tumpul lah. Sekarang kayaknya dilihat udah mulai menggeliat lagi ya Bang ya. Praktek itu. Nggak tahu lah praktek-praktek itu cuman. Tapi kita tengok, masa nggak lagi lah ya Mbak. Iya nggak lagi lah. Tapi kalau kita lihat ya udah mulai sunyi senyap, mudah-mudahan biasalah ya kalau udah sunyi senyap gini ya mulai lagi gitu kan kebiasaan itu yang lama ya. Makanya perlu lah Mbak Amel action yang copot yang perlu juga itu untuk jadi apa namanya ya, cambukan ya Bang ya cambukan ya biar nggak lama tertidur pejabat ini. Oke Bang, aku pinjam korannya, edisi apa kita kasih tunjuk ini atau gimana? Ini boleh Mbak Amel. Ini boleh ya. Oke, ini koran Mimbar Umum edisi Selasa yang kemarin ya. Selasa kemarin aku tunjukin di sini. Abang tunjukin Bang ke sini. Jadi ini edisi Selasa, ini ada tentang gas air mata yang kemarin membuat mencoreng nama Indonesia juga ya, karena ratusan orang meninggal ya Bang ya. Lebih dari 100 maksudnya. Dan tetap ada potret kemiskinan warga Medan. Abang lagi lanjut Bang, silakan ini untuk ada promosi. Pencari barang bekas ya Mbak Amel, kurang perhatian mungkinnya dari pemerintah ya. Ini edisi Rabu. Edisi Rabu. Oke, kita promosiin dulu Bang korannya Bang. Kasih tunjuk sama warga. Kemana, ke pemirsa kita. Oke, kita sama-sama ya Bang ya. Ini koran Mimbar Umum edisi Rabu 12 Oktober. Dengan harga berapa dijual Bang? 3.500. 3.500. Ini selain daripada politik, ekonomi, sosial, budaya, olahraga semua pasti ada di sini. Ya. Oke, kalau mau beli tinggal cari di counter-counter di seputaran jalan Kota Medan. Oke. Terima kasih Bang Jeffrey atas waktunya. Kembali kasih Mbak Amel. Oke, terima kasih. Begitulah pemirsa Mimbar Sepekan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.